wasallam. Contoh lain lagi, Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib seorang tabi'in besar. Melihat seorang salat qabliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Lalu dilarang. Jangan. Lalu orang itu mengatakan, apakah Allah akan mengazab saya karena saya salat? Tidak. Allah tidak akan mengazabmu karena salat, karena engkau mendirikan salat, tapi Allah akan mengazabmu karena menyalahi sunnah. Ini perkataan besar sekali. Seperti orang yasinan pada malam Jumat. Tetap dalam kondisi yang bersih dan menghargai rekan-rekan lain yang begitu serius menikmati materi yang disampaikan ini. Ya. Tidak ada masalah. Iya. Saya mau jelaskan, Pak. Nanti ada medan soal jawabnya ada. Saya mau jelaskan. Menjelaskan dulu, mudah-mudahan ada manfaat. Iya. Iya, betul. Iya. Ya, cepat selesai. Iya. Kita tenang, begitu dilanjutkan, baru kita lanjutkan dengan tanya jawab. Hah? Iya. Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala tadi mengatakan bahwa Allah tidak akan mengazabmu karena engkau salat, tapi Allah akan mengazabmu karena menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengajarkan salat qabliyah subuh 2 rakaat, jangan kau tambah. Ya. Sama tadi saya beri contoh orang yasinan tiap malam Jumat, baca yasin boleh. Baca yasin boleh, tetapi ditetapkan setiap malam Jumat ada keberkahan adalah bid'ah, menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena penetapannya, melarangnya, yakni menetapkan bahwa ada satu keutamaan dan kelebihannya. Nah, ketetapan ini harus datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sunnah Al-Quran dan sunnah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sunnah merupakan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia Allah, dia Rasulullah SAW tidak berbicara dengan hawanya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Barangkali cukup ya, cukup. Barangkali saya cukupkan. Antum sudah pengen tanya jawab. Mudah-mudahan sebagai representasi pertanyaannya cukup mewakili dari MUI. Silakan Pak. Iya, Dari Jakarta Utara.
Bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk dimaklumi. Tadi saya bukan ulama, tapi muallim. Muallim pelayanan. Saya bawa hafal dan Rasulullah yang pertama bahwa pertemuan ini dari tadi saya perhatikan masalah Quran Sunnah, kemudian masalah kita. Pokoknya semua itu kan. Yang saya pertanyakan pertama, apakah pada waktu zaman Nabi dalam memberikan dakwah ada seperti dilaksanakan seperti sekarang ini? Ada duduk, pakai respekan, pakai laptop, pakai macam-macam. Ada waktu dulu zamannya almarhum Buya Hamka. Jadi pokok dasar supaya menyatu. Buya Hamka waktu itu ceramah masalah fitnah sampai macam-macam. Lantas diberikan nasihat oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang akhirnya pada ceramahnya saya ingat kembali. Yang tanya katanya, kunun itu katanya fitnah katanya. Itu bagaimana Buya Hamka? Buya Hamka jawabnya begini. Ini maaf saja karena saya suruh aku ini saya apa pun. Jangan dicegah, walau nanti hari. Saya tidak mau lagi ditanya masalah fitnah. Kalau saudara dari Jakarta mau ke Surabaya, di tengah jalan jatuh subuh, kemudian saudara ada potongan seperti Ustaz, sehingga yang punya masjid menyerahkan untuk jadi imam. Saudara harus bijaksana. Ya. Ibadah itu ada prinsip, ada non prinsip. Pengertiannya bisa disesuaikan. Kalau jadi imam, tanya di situ. Di sini biasanya pakai kurung atau tidak. Sekalipun saudara sudah pakai, jangan pakai untuk menenangkan jemaah. Kata Buya Hamka. Kemudian juga, kalau engkau imamin lagi, kemudian tanya pakai kurung tidak? Pakai kurung. Sesuai dengan harapan menyatukan, insya Allah bersatu. Para jamaah siang, jadi ini dari dalil-dalil. Tapi kalau saya ada menyimak, di sini ada masalah bid'ah, ada pembukaan, ada berapa pasal? 4. Ada ancaman terhadap bid'ah dan anti bid'ah. Enggak jelas. Ini hadis-hadisnya juga ada. Kemudian sampai berapa hadis? Kemudian bid'ah menurut syarat. Boleh dibacakan hadisnya Pak Kiai, supaya yang lain bisa mendengarkan jelas hadisnya. Dulu Panjang. kemudian di sini juga berapa kali sampai di sini ada pernyataan bahwa maksud yang asal dari perkataan bid'ah ialah suatu yang baru diadakan tanpa contoh terlebih dahulu. Betul-betul. Dalam istilah syariat, bid'ah adalah